berikutnya adalah syarat wali. Dalam Islam, wali adalah dalam jumhur ulama, wali adalah rukun dari pernikahan dan tidak sah pernikahan tanpa wali. Itu menurut ketiga mazhab, Syafi'i, Maliki dan Hambali. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, pernikahan tanpa, maksudnya wanita menikahkan diri sendiri atau yang menikahkan bukan walinya, itu sah. Nah, dalam Islam itu tidak sah apabila walinya masih ada sesuai dengan urutan-urutan wali. Siapakah wali? Nah, ini yang penting. Wali dalam mazhab Syafi'i adalah yang pertama sesuai dengan urutan dari yang paling namanya wali akrab sampai kepada wali ab'ad, wali yang paling dekat sampai kepada wali yang paling jauh. Dan ini prioritasnya adalah kalau yang akrab atau yang paling dekat ada, maka yang ab'ad tidak berhak. Ya, tidak sah menjadi wali karena masih ada yang akrab. Yaitu yang pertama adalah ayah. Yang kedua adalah ayahnya ayah dan seterusnya ke atas dari ayah. Kemudian berikutnya adalah saudara kandung. Nah, saudara kandung adalah wali. Baik kakak maupun adik sama saja. Dan ini yang bisa berbilang, bisa banyak. Tidak ada ketentuan prioritas dalam saudara kandung karena semua punya hak yang sama. Maksudnya dalam hal saudara kandung ini bukan si kakak yang lebih berhak secara kewajiban, tidak. Semua punya status yang sama. Makanya wali wanita itu bisa banyak dan mereka punya hak suara. Kalau misalnya seorang wanita sudah meninggal bapaknya, kakeknya juga sudah tidak ada, yang ada cuma saudara-saudara kandung, saudara laki-laki, dan saudara laki-lakinya ini banyak. Nanti kalau orang mau melamar, harus kepada kesemuanya itu, dalam arti tidak harus, salah satu bisa, tetapi kesemua saudara-saudaranya itu punya hak suara yang sama untuk menerima ataukah menolak. Nanti kalau ada satu saja yang menolak, nah itu bisa dimusyawarahkan kembali, termasuk dalam masalah mahar. Mereka yang menentukan. Nah, sekalipun faktanya kadang-kadang ada orang yang dominan dalam keluarga tersebut, ya. Itu tidak masalah. Yang penting secara hukum mereka punya hak suara yang sama. Saudara kandung. Kemudian urutan berikutnya adalah kalau tidak ada saudara kandung adalah saudara sebapak. Saudara sebapak. Kalau tidak ada, maka berpindah kepada anak dari saudara kandung atau keponakan. Berpindah kepada anak dari saudara kandung. Kemudian kalau tidak ada maka anak dari saudara sebapak. Itu urutannya dalam mazhab Syafi'i. Anak dari saudara sebapak atau keponakan dari saudara sebapak. Kalau tidak ada juga, sudah meninggal semua atau tidak punya saudara, maka pindah perwalian kepada paman. Paman di sini adalah saudaranya bapak. Saudara bapak sekandung. Saudara kandung bapak. Sesuai dengan asabah dalam ilmu waris. Kalau tidak ada, maka berikutnya adalah paman sebapak, artinya saudara sebapaknya bapak, saudara seayahnya ayah. Nah, itu juga wali. Kalau tidak ada, maka anak paman. Anak paman, anak dari saudara kandung bapak. Anak dari saudara kandung bapak. Kalau tidak ada, maka anak dari saudara sebapaknya bapak. Nah, selesai. Sampai di situ selesai, tidak ada lagi wali. Kalau semua itu tidak ada, maka ke wali hakim. Baru ke wali hakim itu paling akhir. Kalau semua sudah tidak ada, baru ke situ. Makanya kalau mau menikahi wanita, lihat dulu urutan-urutan walinya, siapa yang masih ada dalam ini. Jangan langsung ke wali hakim, itu bisa dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Kalau masih bisa dicari itu walinya. Masih bisa dicari dan masih punya keahlian, artinya kepantasan untuk menikahkan. Kecuali kalau nanti misalnya dia gila atau bukan muslim, tapi itu dianggap tidak ada. Adanya dianggap tidak ada. Maka pindah kepada yang berikutnya. Itu urutannya. Dalam mazhab Syafi'i, anak tidak bisa jadi wali. Anak, misalnya mau menikahi janda, anaknya udah dewasa, maka anak tidak bisa jadi wali dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab lain bisa, Hambali bisa. Hambali anak jadi wali. Bahkan dalam satu riwayat, Rasulullah SAW menikahi Ummu Salamah, yang jadi walinya Ummu Salamah adalah Salamah itu anaknya Ummu Salamah. Dalam satu riwayat. Cuma wallahu a'lam apa dia sahih apa tidak. Itu masih jadi khilafiyah di antara para ulama. Jadi semua itu harus kita
lihat, harus dicari dulu. Bagi yang ingin menikahi wanita, banyak wanita-wanita sekarang korban perceraian misalnya, lalu bapaknya entah kemana, dia udah tidak tahu keluarga bapaknya, banyak itu ada yang bertanya kayak begitu ya. Saya bilang harus dicari dulu bapaknya itu. Calon suaminya juga harus mencari kemana bapaknya itu. Sampai sudah tidak angkat tangan, tidak dapat lagi mencari, barulah pindah ke wali berikutnya, saudara kandungnya. Kalau tidak ada juga barulah, pokoknya urutan ini harus dicari dulu semuanya. Bila tidak ada, baru kemudian pindah ke wali hakim. Begitu urutannya dalam mazhab Asy-Syafi'i. Nah, di sini ada yang bisa menjadi wali sekaligus menikahkan muliyah. Wali itu artinya orang yang menjadi wali. Muliyah artinya wanita yang berada di bawah perwalian, itu muliyah namanya. Itu istilahnya. Dia bisa menikahi wanita yang berada di bawah perwaliannya. Misalnya di sini adalah si saudara sepupu. Saudara sepupu anak dari paman. Anak dari paman itu bisa nikah. Sepupu itu bukan mahram, maka dia boleh nikah. Sepupu sekali. Anak dari paman itu kan sepupu. Nah, misalnya semuanya sudah tidak ada, tinggal lagi anak dari paman ini yang ada. Dia wali, yang menjadi wali dari wanita tersebut. Nah, dia boleh menikahi wanita itu, dia sendiri walinya gitu. Karena dialah walinya. Bisa tergambarkan Pak ya kasusnya? Anak dari paman atau sepupu, anak dari paman, baik paman sekandung maupun paman sebapak. Sampai sebapak saja ini. Kalau yang saudara seibu tidak bisa jadi wali. Saudara seibu tidak bisa jadi wali, paman yang saudaranya bapak seibu, saudaranya bapak tapi hanya seibu, gitu maksudnya, tidak bisa jadi wali. Pokoknya yang seibu-seibu tidak bisa jadi wali. Yang bisa jadi wali hanya yang sebapak kandung atau yang sebapak. Demikian pula anaknya nanti. Dan itu banyak, saudara sepupu bisa jadi wali. Orang dia misalnya wanita tidak punya saudara laki-laki, bapaknya sudah meninggal, pamannya juga sudah meninggal semua, tinggal anak-anak pamannya. Dalam hal ini sepupunya. Nah, itu walinya. Kalau ada yang mau melamar harus ke dia itu. Harus ke si sepupunya itu. Nah, si sepupunya ini kalau bukan mahram, karena memang bukan mahram dan bukan juga satu susuan, boleh menikahi wanita tersebut dengan dia sendiri yang menjadi walinya. Jadi bagaimana dong pernikahannya? Ya sudah, tidak usah dia menikahkan dirinya sendiri pada wanita tersebut.